Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani Raihan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSOS MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Jadi simak video ini dengan baik ya. Evaluasi sangatlah penting dalam berbagai hal untuk melihat sejauh mana tujuan dalam hal tersebut tercapai atau belum. Begitupun dalam dunia pendidikan, evaluasi sangatlah penting perannya untuk mensukseskan pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data atau informasi, menganalisis, menginterpretasikan untuk dapat dipegang dalam acuan mengambil keputusan-keputusan dan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Evaluasi pendidikan bersifat kognitif, objektif, serta didasarkan pada ukuran-ukuran umum yang dapat dipahami. Islam memandang evaluasi sangat penting karena dalam Islam faktor pengukuran, penilaian, ketercapaian suatu ibadah bisa dilihat dari syarat dan rukunnya ibadah tersebut. Contoh dalam sholatnya seseorang bisa dinilai dari bagaimana dia mengerjakannya, apakah semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dengan baik atau belum. Evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dalam bahasa Arab yaitu al-takdir, dan dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab adalah al-qimah. Dengan demikian, evaluasi pendidikan secara harfiah berarti penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan juga spiritual religius. Karena manusia, hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersifat religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, evaluasi pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam pendidikan Islam. Kemudian, objek, tujuan, dan fungsi evaluasi. Objek dari evaluasi. Salah satu cara untuk mengetahui objek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyorotinya dari 3 aspek, yaitu yang pertama input, yang kedua transformasi, dan yang ketiga output. Input yang pertama. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah, input tidak lain adalah calon siswa. Kemudian yang kedua, transformasi. Transformasi yang dapat diibaratkan sebagai mesin pengolah bahan mentah menjadi bahan jadi akan memegang peranan yang sangat penting. Ia dapat menjadi faktor penentu yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Karena itu, objek-objek yang termasuk dalam transformasi itu perlu dinilai atau dievaluasi secara berkesinambungan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek output, yaitu sasaran evaluasi. Dari segi output adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih peserta didik setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian apa itu tujuan dari evaluasi? Tujuan pelaksanaan evaluasi
Islam adalah untuk mengetahui kadar pemikiran dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian adapun fungsi evaluasi menurut Abodin Nata, yaitu yang pertama, mengetahui tercapainya atau tidak tujuan dari pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, memberi umpan balik bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk menentukan kemajuan belajar. Yang keempat, untuk mengenal peserta didik dalam mengalami kesulitan. Yang kelima, untuk menempatkan murid dalam situasi belajar yang tepat. Dan yang keenam, bagi pendidik untuk mengatur proses pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Agar evaluasi ini dapat akurat dan bermanfaat bagi para peserta didik dan juga masyarakat, maka evaluasi harus menerapkan seperangkat prinsip-prinsip umum. Prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid, artinya adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur ini tidak memiliki kesohihan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang dihasilkan juga akan salah dan kesimpulan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi kepada kompetensi. Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terefleksi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian yang ketiga yaitu berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik, sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian. Kemudian yang keempat yaitu menyeluruh. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan meliputi seluruh materi ajar serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian. Kemudian yang keenam yaitu adil dan objektif. Evaluasi menigandeng. Kemudian yang keenam, adil dan objektif. Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektivitas pendidik, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang etnis, budaya, dan berbagai hal lain yang memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, terbuka. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Kemudian yang kedelapan yaitu ikhlas. Ikhlas berupa kebersihan niat atau hati pendidik bahwa ia melakukan evaluasi itu dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan dan bagi kepentingan peserta didik. Kemudian yang kesembilan yaitu praktis. Praktis berarti mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan beberapa indikator, yaitu hemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Kemudian mudah diadministrasikan, kemudian juga mudah men-skor dan mengolahnya, dan juga mudah ditafsirkan. Kemudian yang ke-10 adalah dicatat dan akurat. Hasil dari setiap evaluasi peserta didik harus secara sistematis dan komprehensif dicatat dan disimpan sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.